Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santana, jumpa lagi di podcast Santana, obrolan santai tapi tetap bermakna. Bersama saya, Silvi Setiani, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019. Insya Allah pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas terkait manajemen waktu. Karena manajemen waktu itu sangat diperlukan, terlebih untuk kita sebagai pemuda, yang mana pemuda ini merupakan generasi bangsa. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan untuk membahas itu semua, hari ini saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang Masya Allah dari IPAI. Yang pertama ada Kang Den Mukti. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam. Okay. Dan ada Kang Yusuf Helmi. Gak apa-apa ya Kang? Kang Yusuf Helmi duluan. Iya, ini dari angkatan 2016 dan ini angkatan 2015 ya. Ada satu lagi ada Kang Indra. Nah, Masya Allah banget gitu, senang sekali rasanya hari ini kita dapat berbincang santai aja ya ngobrolnya Kang gitu. Nah, aku mau tanya nih ke Kang Den, Kang Indra, sama Kang Yusuf Helmi. Kalau misalkan aku berbicara terkait manajemen waktu, nah dari Kang Den, Kang Indra, atau Kang Yusuf Helmi, apa sih yang terbenak dalam pikiran Kang Den, Kang Indra, dan Kang Yusuf Helmi ini terkait manajemen waktu? Boleh dari siapa dulu ya? Dari kiri, kanan dulu dari saja. Kiri, kanan dulu saja, diputar, dicelupin, jangan lupa. Aduh, aku boleh. Dari saya dulu ya. Iya. Ya, manajemen waktu itu sangat penting bagi seorang pemuda. Karena ya, pemuda itu kan memiliki cita-cita yang sangat luhur, membawa misi yang sangat luhur, yaitu khalifah fil ardh. Oleh karena itu, karena memiliki cita-cita atau misi yang sangat luhur itu, makanya diperlukan harus memanage waktu. Karena nanti setiap pemuda itu akan dicetak atau akan menjadi leader ya, pemimpin di masa depan. Gitu tuh. Oke, jadi leader penting sekali berarti ya, dari salah satu narasumber pun penting, dari Kang Indra deh. Gimana, Oke. Kang? Kalau dari saya itu manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu. Mungkin perkataan sini dari perspektif orang yang ngaret. Orang Termasuk saya tuh orang yang suka ditegur karena ngaret gitu. Tapi bukan berarti saya itu tidak melakukan yang namanya manajemen waktu. Di sini saya sadar bahwasanya yang namanya manajemen waktu itu sangatlah penting, apalagi buat kita selaku mahasiswa. Khususnya kita PAI gitu ya, anak-anak PAI di sini nggak akan asing dengan istilah dalam Al-Quran, yaitu al-asr, artinya waktu ya, demi waktu, wal asri, bukan demi cinta ya. Di situ artinya dengan adanya konsekuensi waktu itu ya, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, karena kita tahu bahwasanya kita itu hanya hidup berapa kali? Satu kali ya. Satu kali, makanya dua kali boleh. Jadi kita tuh harus bisa memaksimalkan yang namanya waktu itu, kita bisa pakai sebaik mungkin tanpa ada dengan rasa yang namanya penyesalan. Seperti itu saja sih. Iya, baik. Kalau dari Kang Den nih gimana terkait manajemen waktu gitu? Ya, baik. Terkait dengan waktu, ada beberapa muasyarah mungkin kaitannya dengan petuah dari orang-orang yang pendahulu kita. Al-waktu asmanu minad dahab, al-waktu kasaif, dan lain sebagainya. Al-waktu asmanu minad dahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau misalkan perempuan diberi emas, amat sangat senang. Padahal sejatinya waktu lebih berharga daripada emas. Atau al-waktu asmanu minad dahab, al-waktu kasaif yang kedua, yaitu waktu seperti pedang. Bila kita dikasih pedang, apakah pedang itu kita pergunakan untuk kebaikan? Ya akan baik. Tetapi kita pergunakan untuk membunuh orang, maka akan berakibat yang lebih fatal. Bila berbicara waktu, maka acuan kita, atau kita boleh selalu katakanlah yang menjadi pedoman kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau dari sejak usia 13 tahun sudah bekerja memasuki usia 22 tahun sudah mencapai top performance. Ketika memasuki usia 25 tahun bahkan
sudah bisa menggayat pebisnis top papan atas Sayyidatina Khadijah. Luar biasa sekali. Bagaimana Kangjeng Nabi dalam proses memanajemen waktunya itu? Kangjeng Nabi jelas acuannya Al-Quran. Boleh dibuka surah Al-Ahqaf ayat 15. Di sana satu-satunya umur yang disebutkan di dalam Al-Quran yakni umur 40 tahun. Hatta idza balagho asuddahu wa balagho arba'ina sana. Ternyata kalau misalkan kita tarik ke dalam pemikiran orang barat baru menemukan rumusan ini sekitar tahun 1930. Dituliskan di dalam buku yang berjudul Life Began at 40. Kehidupan dimulai sejak umur 40 tahun. Itu penulisnya Walter B. Fitkin. Nah, apa sih acuannya supaya tadi kalau misalkan di DT ada kita menemukan orang tua yang sepuh tetapi masih pakai ini, Kang. Pakai sal. Iya. Padahal udah pada sepuh itu. Ternyata pas dilihat masa keemasan, program masa keemasan. Orang tua yang sudah benar-benar berumur pun masih mencari ilmu, masa keemasan. Oh, berarti orang barat menganggapnya itu kehidupan dimulai sejak umur 40 tahun, tapi kalau misalkan kita orang Islam boleh menarik bahwa umur 40 tahun itu sebagai masa keemasan. Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul umur 40 tahun. Sekitar seperti itulah terkait dengan waktu. Dengan manajemen waktu ternyata memang sangat penting sekali ya gitu bagi kita seorang pemuda gitu. Tadi ditontonkan oleh Kang Yusuf Helmi, Kang Indra maupun Kang Den gitu. Nah, kalau misalkan itu kan pandangan secara umum, mungkin kita akan berbicara terkait pengalaman pribadi terkait manajemen waktu. Boleh dong dari dulu segi organisasi ataupun akademik gitu ya. Boleh. Mau mulai dulu dari akademik gitu. Kadang iya aku gitu sebagai mahasiswa gitu merasa aduh susah banget gitu mengimbangkan antara organisasi dan akademik gitu. Itu yang salahnya tuh di manajemen waktu sih. Karena ada tugas dari organisasi, terus ada tugas dari akademik, kemudian keteteran gitu. Nah, gimana gitu? Boleh sharing dong gitu dari Kang Yusuf Helmi, Kang Indra ataupun Kang Den gitu terkait bagaimana implementasi yang nyata gitu. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang harus banget bisa memanajemen waktu. Mungkin tips dari Kang Helmi terlebih dahulu gitu. Bagaimana cara mengimbangi organisasi dan akademik tapi dengan manajemen waktu yang tepat. Ya, kalau dari saya, jadi sebenarnya kalau mahasiswa hanya mengandalkan akademik itu kurang menjadi mahasiswa yang sejati. Nah, makanya harus dibarengi oleh organisasi. Namun memang kendalanya sering terjadi bentrok ya waktunya antara akademik dan juga organisasi. Nah, untuk itu kalau dari diri saya pribadi dulu ketika masih ya bergelut dalam akademik dan juga organisasi gitu ya. Memang yang dilakukan itu setiap ke kampus memang selalu jadi dibereskan dulu tuh urusan. Kalau di kelas ya kelas dulu, udah itu organisasi sampai nanti beres di urusan organisasi. Selama di kampus itu misalkan ada rapat, ada acara seminar atau apalah. Nah, itu baru pulang dari kampus itu udah urusan organisasi udah beres gitu ya. Bahkan sampai larut malam gitu ya. Nah, baru kalau misalkan ada tugas gitu ya di akademik bisa kan dikerjakan di waktu malam gitu ya, ketika sudah pulang ke kosan atau ke rumahnya gitu. Saya di rumah sih lumayan jauh dari kampus ke rumah itu sejam itu. Sempat ngekos tapi cuman gak lama lah tuh. Mungkin itu sih dari saya. Dari Kang Indra dulu atau Kang Den dulu nih? Boleh. Indra dulu deh. Ini ya manajemen waktu ya. Iya. Kalau pengalaman saya pribadi di organisasi, tadi ya kalau menurut cerita Kang Yusuf Helmi saya tambahkan bahwasanya
Dulu juga saya tuh sempat jadi bawahan juga Kang Yusuf Helmi ya. Bawahannya. Bukan gitu. bawahan. Apa tim. namanya? Tim. Iyalah. Tim, saya tim. Kalau bawahan saya seperti penguasa. Saya bukan penguasa. Nah, Kang Yusuf Helmi ini sangat baik sekali, bagus sekali mencontohkan sebagai teladan ke anggota, ke petinggi-petinggi himpunan tuh apa namanya tuh disebutnya teh pimpinan ya pimpinan. Saya lupa lagi udah berapa tahun tuh. Nah, Kang Yusuf itu tipe orang yang dia tuh datang lebih awal dari anggota gitu. Mengapa dia bisa demikian? Karena Kang Yusuf itu orangnya konsekuen terhadap apa yang sedang dipikul dengan amanahnya itu sendiri. Nah, buat pengalaman saya pribadi terkait manajemen waktu begini ya. Kenapa mahasiswa itu ini dalam konteks tertentu ya, bukan artinya saya mengeneralisir gitu ya orang-orang. Banyak orang khususnya mahasiswa yang misalnya dia enggan masuk himpunan atau masuk organisasi dan apapun karena dianggap organisasi itu adalah beban buat dirinya. Itu beban. Hoream gitu. Ngapain sih nggak dapet nilai? Pada kita ingin organisasi itu harus membuang pikiran-pikiran yang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya itu ini bukan maksudnya apa namanya tuh ya, ria atau bukan apa maksudnya tuh ya, jadi nunjukin yang baiknya diturutan lah. Saya masuk organisasi kehimpunan itu niatnya untuk mengamalkan diri gitu, untuk membaktikan gitu kepada umat. Buat tuh tujuannya ya, kalau misalnya kita lihat apa cuman mahasiswa cuman, tapi tujuan saya tuh ya buat umat gitu, ingin membantu, apalagi itu hal-hal yang positif gitu. Saya yakin di situ ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai positif, dan itu bisa jadi amal jariah. Kalau kita mikir simpel kayak gitu, insya Allah kita mau berorganisasi sampai jadi relawan ke mana, misalnya kita belusukan kayak misalnya kemanapun, itu nggak akan pernah menjadi beban buat kita sendiri. Kalau kita menganggap itu ada suatu amal. Nah, itulah amal ya. Poinnya dari gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Itu kaitannya dengan akademik ya. Dilema. Ya. Kenyataan. Kalau udah deadline jadi cepat ya. Nah, itu suka ada, waduh. Jadi ada power tambahan. Padahal sebaiknya ya udah, kalau misalkan kita punya waktu segera kerjakan. Kalau deadline tuh. Nah, Ada buff. kalau misalkan kaitannya dengan organisasi, ya itu tadi kita harus sebagai bukan sekedar katakanlah anggota, tapi ngabdi gitu. Ngabdi, ketika kita mengabdikan diri di organisasi apapun itu, akan ada ruh yang mendorong kita untuk benar totalitas. Beda dengan ketika kita hanya diajak-ajak, ya ketika kita lagi bad mood gitu, ya udah males. Kalau misalkan lagi mau berangkat gitu kan beda. Kalau misalkan ngabdi acuannya, mau kita lagi males, mau kita lagi gimana pun, karena itu tujuan kita, ya kita laksanakan. Kita udah punya ruh di dalam diri, di dalam hatinya itu. Itulah kalau biar ada santai boleh atau Iya. dibuka. Satu hal lagi sih dari saya. Boleh. Pokoknya mah di organisasi itu tak kenal yang namanya kata pamrih. Itu aja, pamrih. Itu yang jadi musuh buat orang-orang di organisatoris gitu ya, buat dia di kerja entah di lapangan atau di apa. Jangan ada kenal namanya istilah pamrih gitu. Kalau kita udah pamrih, nanti ujung-ujungnya kadang kecewa gitu, atau kita mundur. Udah aja lillah lah, itu aja. Insyaallah. Jadi jangan kayak Amri ya itu. Nah, itu poin kedua. Poin kedua dari amal sekarang Amri gitu. Nah, kalau pengalaman Kang Den, Kang Indra, Kang Yusuf gitu, pernah nggak suatu waktu gitu peran tepat dalam manajemen waktu terus itu tuh berpengaruh terhadap sesuatu hal yang kiranya jadi penyesalan gitu? Pasti. Boleh diceritakan nggak biar ya sekilas lah gitu. Boleh dari Kang Indra tuh ya duluan. Oh, saya ya. Jelas karena saya mengalami lah. Wah, Tapi yang namanya hal-hal seperti ini pasti kita mengalami ya, dalam hal apapun gitu yang namanya. Tapi saya tuh dapat stimulus dari film drama Korea sih.
Tapi bukan drama Korea yang itu sih. Itu Korea aja. ini bagus filmnya 18 Again gitu ya. Nyeritain tentang penyiksaan kayak gitu ya. Saya ambil pelajaran bahwasanya hidup itu kita tuh untuk belajar gitu, bukan untuk menyesali. Artinya kita kan bisa ya, namanya manusia tak luput dari yang namanya salah dan khilaf gitu. Misalnya idealis kita seperti ini, ternyata di jalan hal-hal yang kita inginkan tuh berbenturan dengan yang kita inginkan gitu. Kadang kan di situ kita ujung-ujungnya nyesal atau kita menyalahkan sesuatu gitu. Padahal kan saya selalu teringat dengan perkataan Agim dan Ustadz gitu ya. Kita tuh tidak boleh artinya menyalahkan sesuatu. Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah ada hikmahnya gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman merasa menyesal, saya tidak kecapaian hal apapun gitu, kita harus selalu ingat bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Itu aja sih. Segala sesuatu mengandung Pasti ada hikmahnya, dan kalau kita sudah dapat hikmahnya, otomatis kan kita bisa artinya kita tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Kita bisa memperbaiki hal itu dan kita tuh bisa lebih baik lah, intinya itu aja sih. Nah, siapa nih? Kang Helmi deh. ini Kang Yusuf nih, ini orangnya perfeksionis banget. Enggak. Jadi Menyiksa nggak sih itu? kalau dalam kamus Kang Yusuf tuh nggak ada kata salah buat dia. Oh, nggak ada. Oh, enggak juga, enggak. Untuk penyesalan dalam kurangnya memanage waktu dengan baik itu pasti ada. Karena sesuai hadis bahwa banyak orang-orang yang tertipu akan atau sering dilupakan itu ya waktu luang. Sebagaimana dalam kitab Bukhari bab Ar-Riqaq ada suatu hadis, nikmatan magmudun katsirum minan nas asihatu wal farogu. Ada dua nikmat yang sering dilupakan atau sering tertipu manusia itu, yaitu nikmat asihatu wal farogu, nikmat sehat dan waktu luang. Apalagi ketika awal-awal masa lockdown ya, corona itu kan sebenarnya ketika orang banyak di rumah itu sebenarnya banyak waktu luang gitu ya. Orang yang bisa memanfaatkan waktu itu biasanya ya kan ada tuh kakak tingkat juga lagi corona tuh langsung tercipta karya buku gitu ya. Buku. Itu keren sekali gitu ya. Usaha gitu. Nah, apalagi ketika mahasiswa gitu ya, banyak waktu yang malah mungkin ya pengalaman pribadi ya, kadang malah di waktu malah dipakai sering mabar itu ya. Boleh jangan itu ya. Nah daripada harusnya mungkin lebih memanfaatkan waktu dengan isi kajian gitu ya. Qiyamulail ya. Nah benar, Qiyamulail masyaallah. Kajian tuh kan kalau di UPI kan dekat ya ke Darut Tauhid, itu ada kajian tiap Kamis Marifatullah ya sama Agim. Tapi cuman memang itulah banyak manusia itu Godaan setan. ya tergoda gitu ya dengan Nyalain setan. tiduran ya, rebahan, generasi rebahan gitu ya. Ya, rebahaners. Oh, rebahan. Rebahan. Nah, ya kalau misalkan bisa lebih di manage lagi, kita kan bisa lebih memanfaatkan, kita tuh sebagai pemuda itu bisa lebih memanfaatkan waktu bisa dalam organisasi, dalam kajian gitu ya. Ya mungkin itu aja. Iya. Ya, kalau dari Kang Den sendiri gimana? Ya, terkait pengalaman penyesalan ya Iya. terhadap kita dalam memanage waktu. Tuh. Ya kadangkala penyesalan itu menjadi berkah. Itu yang saya alami kemarin. Ada beberapa orang yang menganggap aneh gitu, karena ya kurang lebih kita ini sebagai orang-orang yang telat dan edan gitu. Teladan gitu. Telat, tetapi pada waktunya kita bisa membuktikan bahwa kita pun bisa gitu. Ya kejadiannya itu pas, kalau misalkan orang-orang beranggapan bahwa hal yang sulit dalam perkuliahan itu menyelesaikan skripsi. Aduh. Padahal kan kalau kita
tarik benang merahnya, skripsi itu kan punya kita sendiri. Selesai tidaknya tergantung kita. Makanya kemarin alhamdulillah biidznillah bisa gitu selesai cepat. Yaitu karena tadinya ada suatu insiden gitu. Insiden. Ya, karena memang tadinya kan saya beasiswa prestasi akademik, terus tidak cair. Kaget kan? Padahal ya seharusnya udah biasa gitu, udah biasa cair pas KKN itu kejadiannya. Ini kalau misalkan kita saya sendiri terus-terusan bergantung dengan beasiswa, semester depan masih kuliah, harus bayar dong karena saya sendiri tidak bisa terus-terusan mengandalkan beasiswa ya. Wah, tuh menang hente harus selesai nih karena kejadian itu. Iya. Ya karena itu sih. Dan yang terpenting adalah ketika ngerjain skripsi itu karena sudah bukan matkul ya. Kalau matkul kita dituntut untuk ke kampus setiap saat. Tetapi skripsi kita cuma bimbingan ke dosen aja. Nah, karena bimbingan ke dosen, kadang kita yang jadi seminggu sekali ke kampusnya atau bahkan sebulan sekali. Nah, saya mah biasanya kemarin pengalaman pribadi, ya ngerjain skripsi seperti kuliah biasa aja, berangkat setiap hari gitu, progresnya kalau bisa setiap harinya ada progres gitu. Jadi benar-benar tengawang gitulah. Pada akhirnya ya alhamdulillah bisa selesai gitu sih ya karena insiden dulu. Ada kejadian. Ya betul. Hingga akhirnya menyesal tapi ada berkah dan hikmah. Nah, ya itu. Masya Allah. Nah, terus kalau ngomongin soal manajemen waktu ini, kita sadar gitu pemuda di zaman sekarang itu tadi kayak suka main kayak suka menunda, terus main ML gitu kan. Nah, bagaimana main ML, PUBG atau apalah itu mungkin. Nah, kalau dari akang-akang sendiri nih gitu, tips biar kita tuh sadar akan manajemen waktu itu penting gitu, karena sadar nggak sadar kita emang sadar, tapi tuh kadang kita selalu melakukan hal yang sama gitu, maksudnya kayak kita jadi menunda dan segala macam. Nah, yang mendorong akang-akang gitu untuk tetap harus memanajemen waktu itu apa? Dari siapa ya? Dari Kang Indra? Gambreng. Gambreng. Nah, Kang Indra. Janjiannya lah ya Pak. Telepati. Oke, ya kalau misalkan kaitannya masalah pemuda pada zaman sekarang, yaitu ya game, apalagi game mobile ya. Waduh, sungguh sangat mengganggu itu. Menggoda nggak? Menggoda. Iya, sangat itu. Waduh, parah sekali. Ya yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan game itu hanya sebagai pelarian mungkin ya, bukan tujuan utama. Kalau kalangan kita sebagai mahasiswa, tapi kalau misalkan kita sudah menjadi top pro player, wah itu jadi luar biasa, itu bermanfaat. Ya mudah-mudahan adalah di antara kita yang menjadi nanti digaji nanti. Ya top player itu ya, pro player lah. Nah, maksudnya pelampiasan ada kalanya kita benar-benar melakukan atau main itu, tetapi kita harus sadar diri dong. Yang terpenting, yang menjadi tujuan kita apa? Kita mau kemana dan lain sebagainya, kita harus benar-benar diatur lah gitu. Jangan sampai, wah ini mah semalaman suntuk main itu loh, hari tugas terbengkalai, itu kan yang jadi masalahnya itu. Jadi ya, jadi sebagai pelipur lara lah masalah game itu. Oke. Oh iya, siap. Sebagai kalau terkait itu ya, bagaimana kita bisa sadar adanya terkait manajemen waktu. Simpel sih kalau dari saya tuh, kita harus tahu yang pertama mana hobi dan mana kewajiban kita itu sendiri. Ini kan misalnya dari segi main Mobile Legend atau misalnya hobi-hobi yang lain yang memang bakal menguras waktu. Jadi kan hobi itu nggak bisa dipisahkan ya dalam hidup kita, kesenangan kita apa. Tapi salahnya tuh kadang kita tuh terlalu fokus ke situ. Jadi itu pengalaman saya sendiri ya, itu real. Saya ingat perkataan ayah saya, orang anak muda tuh harus bisa punya manajemen waktu yang seperti ini ya. Kita tahu ini tuh prosesnya jangka panjang atau jangka pendek. Contohnya misalnya kuliah itu kan
kepakainya jangka panjang ya buat karir. Nah, saya tuh termasuk orang yang menistakan jangka panjang itu. karena saya terlalu fokus di jangka pendek itu. Jangka pendek kan termasuk main. Jangka pendek kan. Terus hobi kita, terus dan lain-lain. Nah, kita harus paham dulu melakukan sesuatu itu ini ada jangka panjangnya nggak buat kita atau jangka pendeknya seperti apa. Perempuan paling jago ya kalau soal beli barang. Jelas ya, ini misalnya tas yang harganya 150, ini jangka pendek aja. Kalau misalnya beli ada rezeki misalnya tasnya yang branding gitu yang 3 juta, ini buat jangka panjang. Nah, seperti itulah. Harus tahu jangka pendek dan panjangnya. Biar itu kita bisa memudahkan mana kewajiban kita dan mana hak kita untuk bersenang-senang lah. Itu saja. Jadi perlu ya bersenang-senang. Perlu tapi jangan terlalu hedon pertama. Kita itu hedon gimana uangnya sih. Iya. Pertama kita kan yang namanya rezeki udah diatur sama Allah ya. Kita nggak boleh iri hati sama orang. Oh dia hedon. Ya kamu aja mungkin nggak mampu gitu ya. Ini bahasa julidnya ya. Bukan saya ngajarin julid. Tapi artinya ya kita berlebih-lebihan dalam agama kita tuh nggak baik gitu, nggak baik. Ada kalanya kita kalau bisa mah ya kita bisa menyisihkan harta kita untuk orang lain lah. Ya seperti itu sajalah. Iya, boleh. Boleh silakan Kang Yusuf Helmi. Ya betul. Tadi gimana pertanyaannya? Iya, bagaimana caranya agar kita tuh betul-betul sadar. Sadar itu ya. Ya, agar bisa sadar itu kita perlu mengenali diri kita sendiri kita berada pada posisi mana gitu. Kita kalau kita ya selaku seumuran kan ya, yang kuliah ataupun ya itu kita perlu sadar bahwa kita itu seorang pemuda gitu ya. Pemuda harapan bangsa. Iya, pemuda harapan bangsa gitu. Agama juga ya. Harapan agama gitu. Belum ada. Nah, memang perlu diluruskan gitu ya mengenai kapan sih seseorang disebut pemuda gitu ya. Mungkin banyak orang yang menganggap ada masa remaja dulu gitu ya. Mungkin. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya ketika seseorang itu sudah balik, itu sudah dikatakan seorang pemuda karena sudah segala sesuatu itu dipertanggungjawabkan. Orang yang sudah balik itu bahkan udah hukum taklif ya dibebani dengan ya hukum sholat sudah wajib gitu ya, kalau tidak sholat menjadi dosa. Tapi bukan hanya sekedar bukan hanya dalam ibadah saja ya yang akan dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kita mengelola waktu gitu ya. Bagaimana jadi di kubur tuh nanti di alam barzakh itu bukan hanya ditanya man robuka, man nabiyuka. Jadi setelah ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, terus nanti ditanya ibadah, nanti ditanya juga itu dalam kehidupan Anda sudah berkarya apa, sudah memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak. Itu pasti ditanya gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu seorang pemuda sehingga nanti kita akan sadar bahwa memanage waktu itu sangat penting gitu. Kalau kita melihat sejarah gitu ya, bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih itu di umur 21 bisa menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Itu karena memang sangat waktu itu dikelola dengan baik sehingga di umur 21 itu dia sudah menjadi pemimpin gitu ya. Atau seperti Harun ar-Rasyid di umur 22 tahun harus memimpin imperium besar dinasti Abbasiyah, jadi khalifah kelima Bani Abbasiyah, sehingga nanti Bani Abbasiyah di tangan Harun ar-Rasyid juga banyak kemajuan ya, terutama dalam bidang keilmuan itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih nih. Lanjut ya. Kalau misalkan ada tuh dari mahasiswa sendiri, kadang kan kita memang punya waktunya sendiri-sendiri. Iya. Me time namanya. Me time. Terus tuh enggak, maksudnya kayak orang udah sampai duluan. Kadang mungkin dalam hal skripsi misalkan ya mahasiswa udah sampai duluan. Terus kadang kita tuh ngerasa kayak aduh, kita masih di sini. Nah, terus sebenarnya kan kita punya waktunya masing-masing. Ada orang yang emang ya udahlah sih, nggak apa-apa gitu. Kita punya waktunya masing-masing gitu. Nah, sebenarnya
dalam perspektif Kang Den, Kang Indra, kemudian Kang Yusuf Helmi gitu, itu tuh betul atau gimana? Atau sebenarnya tuh jangan berpikir kayak gitu biar cepet sama kayak orang, atau emang ya udah sih waktu kita punya waktu yang berbeda gitu, jadi kamu ya kamu, kita ya kita, itu tuh betul atau memang seharusnya nggak perlu berpikir seperti itu? Gimana ya? Dari siapa nih? Dari siapa ya? Dari yang megang mic. Dari Kang Yusuf yang lagi deh. Oh iya, Kang Yusuf. Iya. Ya memang setiap orang mempunyai jalan sendiri ya, jalan Ninja. Naruto mah jalan ninjaku ya. Iya. Jadi memang kadang ada yang beres cepet gitu ya, ada yang memang beresnya lama. Ada yang ngaret. Beres. Tapi itu ya bukan berarti kita harus sama dengan orang lain gitu. Memang setiap orang punya rezekinya masing-masing, ada yang beresnya cepat, ada yang enggak. Tetapi itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu apakah kita memanfaatkan dengan baik gak waktunya gitu. Kalau misalkan kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik tapi memang hasilnya lama, misalkan ini banyak kesalahan, revisi lagi kalau dan skripsi ya, revisi lagi ya, itu memang ya gak apa-apa lah. Karena setiap orang punya ya rezekinya masing-masing, ada yang beres cepatnya, ada yang enggak, ya disyukuri saja. Kalau kita sudah melakukan waktunya dengan baik tetapi memang karena ya prosesnya berbeda, itu ya gak apa-apa lah. Tidak perlu sama dengan orang lain pun gak apa-apa. Yang penting ada hikmah, yang ada pelajaran yang diambil masing-masing. Kita bersinar dengan cara kita dan waktu kita masing-masing. Kang Indra, Oh, gimana iya. dong? Kalau saya ya simpel aja, lawan aja malasnya. Udah gitu aja. Lawan gitu. Itu sih. Jadi kalau kita terus mikir kadang ya gitu, buntu terus. Ya, kita Membandingkan kalau kita yang lain. Aduh. orang lain aja nggak mikirin kita kan gitu. Kenapa harus mikirin Ngapain orang harus bikin orang lain gitu. Jadi intinya ya kalau misalnya kalau ingin cari contoh soal manajemen waktu terkait itu, terkait misalnya akademis, itu contohnya sangat banyak di Kang Den sama Kang Yusuf gitu. Dan yang lain lah senior yang lain. Kalau saya tuh pesan dari saya cuma satu aja, lawan kemalasan itu sendiri. Itu buat saya. Udah itu aja. Gimana nih Kang Den? Ya kalau misalkan kita melihat dunia, terus acuan yang lebih tinggi daripada kita, nggak akan ada habisnya gitu. Kalau misalkan akhirat, baru tuh pas kita melihat yang lebih tinggi daripada kita. Kadang kala kita malah terbalik, urusan dunia malah kita berlomba-lomba, urusan akhirat keno dah itu mah emang tes soleh itu, ya gitu. Makanya ya omongan orang lain yang nggak akan ada habisnya gitu kalau kita ngurusin hal itu. Kaitannya tadi dengan soleh, ada dua definisi sebetulnya antara Soleh perbedaan ya? perbedaan antara banyak orang yang menginginkan dirinya menjadi orang soleh. Padahal kalau secara definisi, Kiai Musta'in Syafi'i, salah satu pakar tafsir Tebu Ireng, dengan jelas mengemukakan bahwa soleh itu kebaikan dirinya, tetapi hanya fokus terhadap dirinya, terbatas gitu, hanya dirinya sendiri. Yang lebih baik adalah muslih. Muslih itu dia baik dan bisa membuat orang lain baik. Yang terpenting poin ketiga, dengan cara yang baik. Itu muslih. Nah, kalau kita bisa mencapai taraf muslih tersebut, maka jaminan Allah, garansi Allah dua hal. Pertama, kita akan dikucurkan rahmat, yang kedua dijauhkan dari bala. Bahkan jelas dalam Al-Qur'an, bila wa ahlahu muslihun, bukan wa ahlahu solihun. Yaitu kita harus benar-benar jadi dalam target, ya udah muslih aja lah gitu kita. Dan muslih ini kalau misalkan kaitannya dalam surah As-Saffat, bahwa orang yang muslih kategorinya yaitu bil ilham, dia
sudah bisa benar. Dan yang kedua bil ilm, sudah bisa pinter. Kadangkala kita ngerasa pinter tapi itu benar. Kita ngerasa benar tapi itu pinter. Jadi harus dua-duanya gitu. Harus seimbang. Oleh karenanya ya udah, kita menjalani apa yang ada, jalan saja. Insya Allah kita akan tercapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi memang setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Mungkin terakhir ya, closing statement dari Kang Indra dulu deh terkait manajemen waktu ini. Biar kita beneran nih jadi pemuda yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu itu 5 ya. WAKTU. Waktu. Jadi walaupun itu cuman satu kata, cuman kalau kita pikirkan lebih dalam, banyak maknanya sekali gitu. Jadi apapun itu kita harus lakukan yang terbaik oleh siapapun, untuk apapun, dan kita berikan kepada siapapun itu harus terbaik. Karena kembali lagi ya, kita tuh hanya diberikan waktu oleh Allah tuh cukuplah buat kita gitu. Artinya kita nggak boleh sampai menyanyikan waktu itu. Dah itu aja. Kang Indra mau siapa nih? Closing statement dari Kang Indra atau Kang Yusuf Helmi? Saya milih yang namanya lebih ada alfabet ya. Yang lebih awal D kayaknya. D. Dan Mufti. Ini ya ini. Ya, oke. Kelahiran. Oh, iya. Awal. Resiko absen lahir Nah, gitu kali ya. Sesuai absen ya. Oke, baik. Terkait dengan waktu ini, tadi menyambung surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ada beberapa kaitan yang benar-benar harus kita lakukan untuk mencapai masa keemasan. Arba'ina sanah, 40 tahun ini. Diawali dengan wawaswainal insana biwalidayhi ihsana. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada 2 perbedaan antara kaitannya walidain ini, berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama ihsan, yang kedua ma'ruf. Apa perbedaannya? Kalau ihsan itu kebaikan sosial, kalau ma'ruf kebaikan attitude. Dan kebanyakan orang tua bukan hanya tutur kata yang kita perlukan, harus sopan dan lain sebagainya, tapi orang tua mulai membutuhkan bantuan kita. Makanya di dalam ayat tersebut ihsana, kebaikan sosial. Oleh karenanya kita harus benar-benar bisa seperti itu, mencapai hal itu. Ada 6 setidaknya. Katakanlah Allah berpesan kepada manusia, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Apakah kita sebagai pemuda dengan pencapaian kita sekarang ini telah bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Wa ala walidayya, apakah kita telah berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua? Dan biiznillah, sebulan yang lalu tanggal 22 ibunda baru meninggal. Kurang lebih mungkin sebulan yang lalu ya. Mohon doanya. Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu, mumpung teman-teman yang masih ada, orang tuanya masih lengkap, karena masih bisa bertemu, temuilah mereka. Ucapkanlah apapun yang terbaik untuk mereka. Berikan yang apapun yang mereka butuhkan gitu. Karena kalau beliau berdua sudah tiada, kita hanya bisa menjumpainya lewat doa. Merinding ya kalau udah ngomong soal orang tua. Tadi kedua, wabil walidaini aujini asqurani barakalati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Kita sebagai pemuda bukan hanya terpaku terhadap amal soleh. Yang kedua tardoh, apakah Allah ridho terhadap amal soleh yang kita perbuat. Itu yang terpenting. Wa aslih li fi dzurriyyati, nomor keempat, kita harus bisa memperbaiki, mencetak keturunan yang baik. Karena tadi kalau soleh kita pribadi bisa mengatur diri, tapi kalau kita punya anak yang terlahir dari satu rahim seorang ibu, karakternya bisa berbeda-beda. Oleh karenanya wa aslih li fi dzurriyyati, kita harus bisa
untuk memperbaiki anak keturunan. Ini tubdu ilaik wa inni minal muslimin. Ketika kita entar udah menuju mencapai umur 40 tahun, setidaknya kita pasti ingin yang dinamakan kembali dengan husnul khotimah. Ini tubdu ilaik wa inni minal muslimin. Kita menjadi golongan-golongan muslim. Nah, oleh karenanya tadi kaitan dengan soleh dan muslih ada yang kurang. Bigulamin halim dalam surah As-Saffat dan juga bigulamin alim dalam surah Az-Zariyat. Kita harus bisa mencapai keduanya. Karena kalau misalkan kita telah bisa mencapai apa yang Allah canangkan di dalam Al-Quran, apapun yang kita inginkan akan tercapai. Satu hal, siiran yang terkenal ya Kang dari Abu Nawas, ilahilas tulir firdausi ahla. Kalau kita menganggap Abu Nawas katakanlah sebagai kadarnya ulama atau wali, dengan kata-katanya yang sungguh luar biasa itu, ilahi Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, kami ini tidak pantas memasuki surga firdausmu, walal aqwa alan naril jahimi, tetapi kami dengan yang seperti sekarang ini pun kami tidak sanggup ketika masuk nerakamu. Kalau misalkan Allah, Tuhan kita bisa menjawab, hei Nawas, kamu maunya apa? Masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak mau. Padahal itu sungguh dalam. Makanya yang kita kejar bukan kita berharap masuk surga karena amal, wah jauh. Kita berharap masuk surga karena keturunan jauh. Oleh karenanya ridho Allah, kita harus bisa mengejar apapun yang diridhoi oleh Allah. Ya, seperti itulah. Kenapa ini kayak gitu? Kang Yusuf, help Ya. me. Sebagai akhir Ya, akhir penutup podcast kita lah. bila kita bisa memikirkan dengan baik, dengan kalau istilah filsafat itu berkontemplasi, mengapa Allah sampai meletakkan atau membuat surat yang berjudul wal al-asr gitu ya, demi waktu gitu. Wal asri. Nah, kenapa Allah sampai di dalam surat itu bersumpah akan waktu gitu ya? Itu kalau kita pikirkan dengan baik, berpikir secara mendalam, itu pasti akan menemukan bahwa kenapa Allah itu bersumpah waktu demi waktu, itu pasti untuk supaya orang-orang itu selalu memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Makanya dalam ayat selanjutnya, sungguhnya orang-orang itu berada dalam kerugian. Siapa yang berada dalam kerugian itu adalah orang yang tadi berkaitan dengan waktu, tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Kecuali apa? Ila lazina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri gitu ya. Itu orang yang beriman, beramal soleh. Makanya kalau pepatah barat mah time is money gitu ya. Iya. Waktu Oke, itu adalah uang. Nah, sebenarnya orang yang tidak merugi itu sebenarnya bukan orang yang tidak memanfaatkan waktu itu demi uang gitu. Ibadah ya. Kita berdiskusi di sini. Kalau niatkan ibadah. Tolabul ilmi. Iya. Jadi kalau barat mah time is money, kalau orang muslim hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami itu seluruhnya ibadah, waktu diisi dengan ibadah. Cukup. Nah, Sobat Sanpanai, jadi berkaitan dengan manajemen waktu itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Den, terima kasih banyak Kang Kita, terima kasih banyak Kang Yusuf. Sama-sama. Apalagi di